Perkenalkan, nama saya Belinda Novelia dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 5 dengan NIM 2020-103012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Penugasan Akuntansi dan Keuangan. Dosen pengampu Bapak Suwandi SEMM. Di video kali ini, saya akan bercerita tentang pengalaman magang saya di PT Arteria Daya Mulia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Catur Insan Cendekia yang telah memfasilitasi kami, mahasiswa D3 Komputerisasi Akuntansi, sehingga dapat diterima magang di PT Arteria Daya Mulia. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang disingkat MBKM, yaitu magang mandiri. Poin-poin yang ingin saya bahas di video kali ini yaitu 1. Teknologi yang ada saat ini di tempat magang. Poin yang kedua, sistem akuntansi dan keuangan yang dijalankan di tempat magang seperti apa. Poin yang ketiga, bagaimana etika profesi dan komunikasi antar sesama karyawan di sana. Dan poin yang keempat, jelaskan yang saudara kerjakan di tempat magang. Pertama-tama, saya akan menjelaskan profil dari PT Arteria Daya Mulia. PT Arteria Daya Mulia didirikan pada tahun 1982 oleh Bapak Mulyadi Wiguna. Berlokasi di Jalan Duku Duwur, nomor 46, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Hungkuk, Kota Cirebon. PT Arteria Daya Mulia atau yang disingkat PT Arida adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi benang dan jaring ikan yang bermutu tinggi. Untuk terus meningkatkan kualitas serta daya saing di pasar domestik dan internasional, mulai tahun 2004, PT Arida mulai memproduksi bahan baku nilon chips dan nilon multifilamen dengan proses polimerisasi dan spinning. Sejak didirikan, PT Arida secara terus-menerus meningkatkan kinerjanya dengan komitmen yang kuat untuk selalu memuaskan pelanggan. PT Arida berkomitmen menjadi perusahaan manufaktur yang terdepan di dalam memproduksi benang dan jaring dengan produk yang berkualitas dan senantiasa melakukan penyempurnaan terus-menerus. Berbagai jenis produk yang telah dihasilkan oleh PT Arida diantaranya 1 jaring, 2 benang multifilamen, 3 benang monofilamen, 4 tambang, 5 tali pancing, 6 biji plastik, serta perlengkapan untuk menangkap ikan. Poin yang pertama yang ingin saya bahas yaitu teknologi yang digunakan. Di PT Arida, setiap proses pengerjaan sudah terkomputerisasi. Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT Arida menggunakan program sistem informasi yang dirancang dan dibuat oleh bagian IT. Yang sudah menggunakan program tersebut yaitu bagian IT, akuntansi, dan manajemen. Ini dibuat untuk mempermudah pekerjaan agar lebih terorganisir dengan baik. Berikut adalah tampilan dari program tersebut. Yang kedua yaitu mesin produksi. Untuk kelancaran jalannya produksi, tiap-tiap bagian yang ada di PT Arida memiliki mesin-mesin produksi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bagian-bagian produksi yang ada di PT Arida yaitu bagian spinning, bagian polimer, bagian extruder, bagian tambang, bagian benang, bagian jaring, bagian finishing, bagian gudang. Berikut adalah beberapa gambar mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi produk. Poin yang kedua yaitu sistem akuntansi dan keuangan yang dijalankan di tempat magang seperti apa. Sistem akuntansi dan keuangan yang dijalankan di PT Arida yaitu menggunakan program sistem informasi PT Arteria Daya Mulia. Sistem ini dirancang dan dibuat oleh bagian IT. Untuk menggunakan program tersebut, harus memiliki akun terlebih dahulu dan harus didaftarkan ke bagian IT. Jika sudah memiliki akun, maka bisa menggunakan program tersebut. Pada program sistem informasi PT Arteria Daya Mulia, terdapat dashboard menu-menu untuk produksi dan penjualan, keuangan, bank inventory, pembelian, dan akuntansi.
Ini adalah ruangan keuangan. Semuanya sudah menggunakan komputer. Dan ini adalah tampilan dari dashboard menu yang digunakan oleh bagian akuntansi. Poin yang ketiga yaitu bagaimana etika profesi dan komunikasi antar sesama karyawan di sana. Etika profesi yang dilakukan oleh sesama karyawan di PT Arida yaitu setiap karyawan wajib menaati nilai-nilai perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan perusahaan. Setiap karyawan wajib mendahulukan kepentingan perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya. Setiap karyawan wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Setiap karyawan wajib menjaga harta milik dan nama baik perusahaan. Setiap karyawan yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada karyawan di lingkungannya. Dalam melaksanakan etika ini, perusahaan mengacu kepada perjanjian kerjasama atau PKB dalam hal kesejahteraan karyawan, penyediaan sarana dan prasarana kerja, melaksanakan perjanjian kerja bersama atau PKB secara konsisten, memastikan setiap karyawan telah mendapat sosialisasi isi PKB. Di dalam ruangan-ruangan, juga terdapat plang atau spanduk yang bertuliskan etika dalam bekerja dan budaya 5S, agar setiap karyawan selalu mengingat etika dalam bekerja. Budaya kerja 5S merupakan budaya kerja dari Jepang. 5S adalah kebulatan tekad untuk mengadakan seiri atau ringkas di tempat kerja. Seiton rapi, seiso atau resik, seiketsu atau rawat, kondisi yang menetap. Dan shitsuke atau rajin, yaitu memelihara kebiasaan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Komunikasi sesama karyawan di PT Arida dilaksanakan dengan sangat baik. Salah satu contoh penerapannya yaitu diadakannya rapat internal seminggu 3 kali yang dihadiri oleh deputi dan asisten deputi. Dan diadakan pelatihan pekerjaan kepada karyawan agar kinerja karyawan dapat semakin baik lagi. Ini adalah salah satu gambar dari plang-plang yang terdapat di setiap ruangan. Di bagian QCPG1 itu terdapat tulisan teliti, yaitu tertib, elok, lugas, independen, taat, dan indah. Di bagian gedung 1 finishing Yoko itu terdapat tulisan, mari wujudkan finishing Yoko yang berdikari, yaitu bersih, disiplin, konsisten, aman, rapi, dan indah. Kemudian di sini juga di bagian boiler juga tertulis tulisan biasakan budaya kerja 5S. Dan ini adalah gambar dari buku perjanjian kerja bersama di PT Arteria Daya Mulia. Ini adalah gambar saat Ketua Divisi Bagian IT memberikan pelatihan tentang bagian administrasi di PT Arida. Poin yang keempat yaitu jelaskan yang saudara lakukan di tempat magang. Yang saya lakukan selama magang di PT Arida yaitu saya ditempatkan di bagian IT. Tugas saya selama magang yaitu 1. Saya membantu memperbaiki hardware yang rusak. Jika ada hardware yang komputer yang rusak seperti CPU, maka tugas bagian IT yang memperbaikinya. Yang kedua, saya menginput stok dan persediaan barang IT ke dalam program sistem informasi bagian IT. Barang-barang yang saya input antara lain PSU, keyboard, mouse, motherboard, RAM, dan lain-lain. Setelah saya input nama-nama barang tersebut, kemudian saya input juga jumlah atau stok barang yang masuk. Yang ketiga, saya menginput prestasi nilai kerja karyawan per bulan. Ini bertujuan untuk memperpanjang masa kontrak dan promosi jabatan. Yang keempat, saya menginput data pelamar ke program sistem informasi ARD. Yang kelima, saya mendata hardware komputer pada setiap bagian. Sekian dapat saya sampaikan mengenai pengalaman magang saya di PT Arteria Daya Mulia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.